Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tugas saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Loro no. Gambarku kok ora ketok gambarmu barang. Sukses ngono lho, ya bareng-bareng. Lho. Suksesku ilang amarain. Sukses. Wis terang genah. Angel. Diam toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam Nusantara dan lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas tentang ngaji rasa olah batin. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu dukung channel kami agar tetap berkembang dengan baik. Oke, langsung kita ulas. Jika kita tahu siapa diri kita, dari mana berasal, untuk apa hidup di dunia, setelah itu mau kemana lagi melangkah melanjutkan hidup. Rasanya jika tiap diri ini sadar akan semua hal itu, tak akan banyak kita temui keluh kesah dalam menjalani kehidupan ini. Teman-temannya bertanya, apakah yang merisaukan hatimu? Sejak lama aku memikirkan soal langit. Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menompangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghiasi langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat. Pendamping spiritual untuk jiwa yang hampa. Ngeneng jiwa eling lan waspada, bertafakur diri, sadar dan mawas diri. Ketentraman dan kebahagiaan rohani kini menjadi suatu yang sangat mahal. Di sini kan mencoba bersama-sama menjadi pendamping spiritual untuk jiwa yang hampa. Pendamping untuk diri kita sendiri. Upaya mendapatkan kebahagiaan banyak menjerumuskan manusia pada keberbedaan. Kelimpahan materi untuk mencukupi semua kebutuhan hidup, sekaligus sarana untuk bersenang-senang, menjadikan manusia sangat bergantung pada keduniawian. Semu dan sesaat kehidupan bertetangga pun sudah tidak lagi seerat zaman dulu. Banyak orang tidak saling mengenal walaupun tinggal berdekatan dalam satu lingkungan. Masing-masing hidup dalam duniawinya sendiri-sendiri. Tidakkah bisa dipungkiri karena kesepian dan kekosongan jiwa akhirnya mengakibatkan mereka menjadi malas beribadah atau mencari alternatif lainnya seperti narkoba, alkohol, menonton film-film hiburan, mengunjungi tempat-tempat keramaian, dan sebagainya. Agama tidak bisa mencegah
runtuhnya adat istiadat ataupun ikatan kekeluargaan, bahkan pada banyak kasus agama dan perbedaan agama justru menjadi sarana runtuhnya adat istiadat dan ikatan kekeluargaan di zaman teknologi dan komunikasi canggih. Seperti sekarang ini, kenyataannya kita menjadi semakin kesepian, bahkan telah menjalar sampai kepada masyarakat desa, sehingga mereka pun merasakan kesepian batin, kehampaan dan kekosongan jiwa, menyebabkan manusia harus mencari pengisi hati di berbagai macam tempat hiburan. Dan tiap weekend dan hari libur mereka berbondong-bondong mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan jiwa. Tetapi kenyataannya hanya kebahagiaan semu dan sementara sajalah yang mereka dapatkan. Ketentraman dan kebahagiaan ada di dalam hati. Seharusnya itu bisa dimunculkan orang di dalam hatinya dan bisa diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari dan di dalam hidupnya berkeluarga. Dengan adanya rasa kebahagiaan itu, maka orang akan bisa merasakan kecukupan dan ia tidak akan mengorbankan kebahagiaan itu untuk digantikan dengan sensasi kebahagiaan yang tidak akan pernah dianggap cukup. Jika seorang di dalam hatinya tidak bisa menemukan kebahagiaan, maka itulah yang terjadi pada orang-orang yang mencari sensasi kebahagiaan dengan sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Sensasi kebahagiaan itulah yang cenderung dicari orang tumpukan kekayaan hidup mewah dan bersenang-senang, karir tinggi dan gengsi. Kebedaan, keakuan, agama dan fanatisme agama, eksklusivisme agama dan kelompok pembenaran keakuan diri, merasa lebih daripada orang lain dan sebagainya, tidak akan pernah dianggap cukup, tidak ada batas cukupnya. Ketentraman dan kebahagiaan ada dalam hati karir. Bagus materi berlimpah bukan jaminan merasa bahagia dan cukup. Kegundahan, tak punya pegangan hidup dan kekosongan jiwa banyak dirasakan manusia dewasa. Ini ditambah lagi dengan problematika hidup yang melilit dan membelenggu. Jiwa dan pikiran itulah yang terjadi kalau manusia hanya mengejar sensasi. Kebahagiaan bukan kebahagiaannya itu sendiri yang didapatnya, tetapi hanya sensasi saja yang sifatnya sementara. Harapan menemukan jalan keluar dilakukan dengan berbagai cara untuk mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan ketenangan batin. Upaya untuk mendapatkannya mendorong sebagian orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam berbagai komunitas. Komunitas olahraga, hobi, komunitas lingkungan, komunitas agamanya, ada juga yang menelusuri komunitas-komunitas spiritual lintas agama. Kecenderungan manusia sejak dulu adalah keinginannya untuk tidak berbelenggu dalam ikatan-ikatan. Manusia juga ingin lepas dari sikap fanatis. Banyak yang memilih hidup dalam pandangan-pandangan yang universal dan lintas agama, lintas suku dan bangsa. Di jiwa ada aliran-aliran spiritual kebatinan tertentu yang tidak berpegang pada ajaran agama tertentu seperti aliran kepercayaan Sumarah, Subut, Susila Budi Dharma, Sabto Darmo, Paguyuban, Ngesti Tunggal, Pangestu, ajaran Manunggaling Kawula lan Gusti.
dan sebagainya. Pada masa sekarang tak sedikit yang bergabung dengan komunitas-komunitas seperti komunitas Anand Krishna, Ya Eden, Bahai Sababa, dan aliran kebatinan spiritual lainnya. Di dalam komunitas lintas agama inilah mereka melakukan berbagai ritual, meditasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyerupai peribadatan agama tertentu. Mereka menemukan intisari dari kebijaksanaan hidup. Bahkan mereka merasakan adanya persaudaraan di dalam komunitasnya, persaudaraan universal, kemanusiaan yang tidak membeda-bedakan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, kasta, warna kulit, ataupun juga. Orang-orang yang mengikuti komunitas tersebut mempunyai latar belakang agama yang bermacam-macam seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Ajaran-ajaran dalam komunitas tersebut kerap mengatakan bahwa semua agama adalah jalan yang benar menuju Tuhan. Ajaran mendasar dari konsep ini adalah kebenaran agama yang universal. Ajaran ini mengajak manusia mempelajari perbandingan agama-agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan propaganda mempersatukan dan menghapus pemisah antara manusia, inilah kemudian berkembang doktrin semua agama sama-sama atau semua agama benar, karena merupakan jalan yang sama-sama sah untuk menuju Tuhan yang satu. Gerakan inilah yang kemudian disebut New Age Movement, gerakan era baru, berusaha memajukan antara nilai-nilai berat dan nilai-nilai barat dan timur lewat jalan menggali dan mempelajari apa yang mereka sebut sebagai The Ancient Wisdom, kearsifan masa lalu. Hingga saat ini gerakan New Age terus berkembang di berbagai negara. Kehadiran komunitas spiritual kebatinan tentu berbeda dengan agama. Acuan agama bukanlah hasil pikir dan perenungan manusia, melainkan wahyu. Sedangkan materi kebatinan merupakan kreasi manusia yang mengkombinasikan kebijaksanaan dari banyak macam kepercayaan, mulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme, zaman bersejarah, ajaran-ajaran dewa, dan kepercayaan kuno, teknik-teknik meditasi mistik, tasawuf, filsafat, psikologi, bahkan sampai kultus individu terhadap pemimpin atau pendiri pertama aliran-aliran tertentu. Kebanyakan aliran spiritual memang kerap mensetir keterangan agama, tetapi bukan sebagai patokan dasar, melainkan sebagai cara untuk memperkuat ajaran-ajaran agama atas nama hak asasi manusia dan kebebasan mereka. Menggabungkan agama-agama yang berujung pada pluralisme agama, bahkan menghilangkan semua batasan agama yang ada. Pendekatan spiritual seperti ini membuat fungsi terpendam agama seperti ketenangan batin dan kebahagiaan menjadi nyata dan bisa dirasakan oleh semua anggotanya. Karena itu, semua aktivitas keagamaan dan spiritual yang mereka lakukan dinilai dari bisa atau tidaknya memenuhi fungsi menenangkan batin, mengisi kekosongan jiwa, dan bisa tidak menciptakan kebahagiaan untuk dirasakan oleh para pelakunya. Kuncinya adalah pada
persekutuan hati di dalam rumah ibadah. Kebanyakan orang hanya menjalankan rutinitas peribadatan saja, tidak ada persekutuan hati di antara mereka. Inilah yang menyebabkan sekalipun seseorang rajin beribadah di rumah ataupun di dalam rumah ibadah, tetap saja merasakan kekosongan hati, dan kekosongan hati tidak bisa dipenuhi hanya dengan rutinitas ibadah dengan sebagai macam khotbah dan dogma. Doktrin agama harus ada persekutuan hati yang bisa merekatkan hubungan hati antara sesama dan rasa kehangatan yang mengisi hati. Di dalam perkumpulan spiritual tersebut, sifat kekurangan kekeluargaan anggotanya jauh lebih erat daripada di rumah ibadah, dan sifat kebatinannya jauh lebih menonjol dan jauh lebih diutamakan daripada sifat formalitasnya. Inilah yang mendorong banyak orang bergabung di dalam perkumpulan spiritual. Pihak spiritual tidak pernah menyerang atau merendahkan pihak agama, tetapi banyak manusia di pihak agama memandang sinis terhadap keberadaan perkumpulan spiritual, bahkan memusuhinya dan menganggap bahwa spiritual itu sebagai agama liar dan sesat. Padahal kedua-duanya mempunyai unsur yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan dan mengajarkan budi luhur, dan anggota-anggotanya juga beragama. Walaupun ada saja orang-orang yang ikut perkumpulan kebatinan sebagai peralihan, tetapi sebagian besar orang di dalam perkumpulan itu menyadari sepenuhnya bahwa perkumpulan kebatinan itu bukanlah agama, dan mereka pun menjadikan perkumpulan itu hanya sebagai pelengkap kehidupan kerohanian mereka saja. Di luar sikap menghakimi mengenai benar salahnya atau legal tidaknya aktivitas kebatinan seperti tersebut di atas, seyogyanya ini menjadi masukan yang berharga bagi para pemuka agama dan para penganut agama. Keberadaan agama bukan untuk memaksa manusia untuk memeluk agama dan mengharuskan menjalankan aturan-aturannya, tetapi juga harus dapat merangkul dan mengayomi mereka yang mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mencari ketentraman batin, dan mencari pengisi kekosongan jiwa yang tidak bisa didapat hanya dengan cara mengikuti rutinitas peribadatan, khotbah, dan ajaran-ajaran fanatik, dogma dan doktrin agama yang mendorong manusia menjadi terkotak-kotak dan terbelenggu, apalagi yang sampai melakukan pembenaran atas perbuatan menghakimi dan kekerasan dengan nama agama. Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat pribadi dan bisa dipaksakan, apalagi dengan kekerasan. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus sholihat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Oke, itulah sedikit cerita tentang ngaji rasa olah batin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Blitar Channel 99, salam rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanepane pitutur aluhur
jroning serat Mahabharata anu lato